Mas, soal gelar doktor honoris causa mas yang tidak diakui oleh Kemendikbud mas. Ini kan tadi sempat masih dibacakan juga mas. Ini bagaimana mas tanggapannya? Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih. Ini terlihat ya, Raffi Ahmad terlihat bingung. Ya karena apa? Karena ya baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Raffi Ahmad itu mendapat gelar Dr. HC. Wah, dari universitas mana ya? Saya juga tidak tahu, tapi ya begitulah keadaannya. Kalau kita lihat pada saat lalu memang menjadi rame diperbincangkan di media sosial ya, yaitu gelar Dr. HC dari Raffi Ahmad, dan bahkan dari Kemendikbud setidaknya tidak mengakui, yaitu gelar honoris causa yang diterima oleh Raffi Ahmad. Nah, tetapi kalau kita lihat pada saat ini ya, bahkan juga ketika ada nama Raffi Ahmad juga dipakaikan gelar doktor ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali, dan menurut saya juga sangat masuk akal sekali ketika para media di situ mempertanyakan terkait doktor yang diraih oleh Raffi Ahmad. Nah, seperti ini videonya. Mas, soal gelar doktor honoris causa mas yang tidak diakui oleh Kemendikbud mas. Ini kan tadi sempat masih dibacakan juga mas. Ini bagaimana mas tanggapannya? Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih. Nah, bahkan juga dipertanyakan ya, bahkan juga dibacakan walaupun tidak diakui oleh Kemendikbud. Bayangkan loh, Kemendikbud juga tidak mengakui gelar Dr. HC Raffi Ahmad. Ya seharusnya tidak usah dibacakan ya. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, bahkan dikomentari oleh Cak Kum, wartawan mas, soal gelar doktor honoris causa yang tidak diakui Kemendikbud Raffi Ahmad, ya ditanyakan kepada pihak sebelah sana. Ini sama halnya yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, Gibran, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu, tanyakan kepada yang di sana, tanyakan kepada MK, tanyakan kepada DPR, dan lain sebagainya. Kalau tidak ya, nanti saya lihat dulu. Kalau melihat hal seperti itu ya, ketika wartawan bertanya kepada Gibran, jawabannya seperti itu, memang masyarakat meragukan lah setidaknya apakah Gibran ini akan menjadi ban serep di pemerintahan Pak Prabowo Gibran atau tidak. Tetapi saat ini Gibran menunjukkan bahwa Gibran itu bukan ban serep, kurang lebih seperti itu. Karena di hari pertama menjabat, wow, gebrakan dari Gibran juga cukup keren ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, Gibran juga langsung cus kerja. Pakai jas, Gibran tinjau makan bergizi gratis di SDN 3 Menteng. Tidak hanya itu saja, bahkan juga di hari yang sama Gibran langsung tinjau proyek LRT fase 1B. Pastikan pengerjaannya tepat waktu. Ini juga sungguh mengejutkan sekali ya. Jadi menjadi wakil presiden, Gibran juga melaksanakan tugasnya. Ya, walaupun kita lihat proses pada pemilihan pada saat lalu, tiba-tiba Gibran menjadi wakil presiden itu sangat mengejutkan sekali ya, berkat Paman Usman dan putusan dari MK. Menurut saya seperti itu ya. Tetapi sekarang ya sudah, itu memang sudah terjadi ya. Kita harus move on dan kita harus kawal kinerja dari Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden ya. Kalau menurut saya kerjanya sangat bagus sekali ya, kita harus apresiasi lah, dan semoga saja tidak ada peraturan perundang-undangan yang dirubah seperti waktu lalu, karena akan apa ya, karena akan mencederai demokrasi di Indonesia. Ini menurut saya sangat keren sekali. Di sini tertanggal 22 Oktober. Dan ketika Gibran tinjau makan bergizi gratis juga 22 Oktober. Artinya dari sini saja sudah setidaknya Gibran bekerja turun langsung ke lapangan. Ini sangat keren loh. Nah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi SDN 3 Menteng, Jakarta Pusat. Gibran yang didampingi pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh datang ke SDN 03 Menteng untuk meninjau uji coba program makan bergizi gratis. Pantauan detik.com di SDN 3 Menteng pada tanggal 22 Oktober, Gibran bersama Teguh dan Wali Kota Jakbus Dani Sukma datang pada pukul 11.
Teguh mengenakan baju dinas berwarna coklat, sedangkan Gibran menggunakan setelan jas berwarna hitam. Mereka menyambangi siswa-siswi di beberapa ruangan kelas 2. Dalam kunjungannya itu, Gibran juga membagikan buku tulis kepada siswa. Teguh dan Gibran dibantu jajaran Pemprov DKI membagikan satu persatu kotak makanan kepada para siswa. Tampak menu yang dibagikan hari itu berisi nasi, ayam goreng, telur, sayur capcay, jeruk, dan juga susu. Ya, semoga sajalah, saya juga berharap program-program yang diusung oleh Pak Prabowo Gibran itu bisa tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut saya semua program dari Capres pada saat lalu itu semuanya bagus-bagus sekali, tetapi bagaimana cara merealisasikan program-program tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Raffi Ahmad ditanya gelar doktor yang tidak diakui oleh Kemendikbud. Nah, dari si Elita template ojo sampai S1 diulik pisan ambiar kon. Dari sini iNews, segini gaji yang terima Raffi Ahmad hingga Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden. Tanggung malu. Good afternoon everybody. Why? Ya, kemarin viral juga seperti ini ya. Cegegesan aja ya. Template ojo sampai S1 diulik pisan ambiar ya. Nyari apa lagi sih Raffi itu, udah kaya. Kesalahan fundamental negara ini adalah naruh orang yang gak punya kapabilitas di bidangnya. Tingkat ketidakjujuran akademik di negara plus 62. Mulai ketularan keluarga Mulyono nih. Tahu kok tanya saya. Ya, seperti itulah. Jadi sangat mengejutkan sekali ya, tiba-tiba Raffi Ahmad menerima gelar Dr. HC. Wow, sungguh keren, tetapi juga tidak diakui. Kalau kita melihat dari berita CNBC ya, Kemendikbud tolak akui gelar honoris causa Raffi Ahmad. Selebriti Raffi Ahmad tengah menjadi topik perbincangan terkait gelar doktor kehormatan atau honoris causa yang diterimanya dari Universitas Institute of Professional Management. Kendati demikian, pemerintah tak mengakui gelar tersebut sebab UIPM ternyata tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Mengutip CNN Indonesia, Dirjen Dikti Kemendikbudristek mengungkapkan investigasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek terhadap UPM dalam penelusurannya tim dan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 4 Kemendikbud juga mendatangi tempat yang disebut sebagai alamat UPM di Plaza Sumarkon Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Tim investigasi tak menemukan ada aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM. Hasil investigasi juga menunjukkan UIPM belum memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran, ujar Dirjen Disristek Abdul Hans dalam keterangan resminya yang diterima pada 4 Oktober yang lalu. Nah, jadi di sini Kemendikbud tidak mengakui gelar honoris causa dari Raffi Ahmad. Nah, menurut saya juga tidak usah disertakan ya pada saat pemanggilan nama Raffi Ahmad bergelar doktor, itu tidak usah dicantumkan kalau memang Kemendikbudristek saja tidak mengakui hal tersebut. Ya, ini sungguh mengejutkan sekali, dan ternyata ya kemungkinan gelar doktor itu ya untuk ini kemungkinan ada kabar bahwa Raffi Ahmad akan masuk dalam jajaran tim di kabinet Pak Prabowo Gibran. Kemungkinan seperti itu. Makanya Raffi Ahmad juga ingin mendapatkan gelar Dr. HC. Ya, bisa jadi untuk keperluan ini ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.